Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan ini adalah hari kedua di bulan September. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Materi pagi ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita hanya mengenal operasi hitung pembagian dan mereview atau mengingat-ingat kembali tentang perkalian yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kenapa kita mengingat-ingat perkalian kembali? Karena nanti pembagian itu ada hubungannya juga dengan perkalian. Nah, operasi hitung pembagian ini ada pada tema 1, subtema 4. Baik, kalau kemarin kita sudah menjelaskan operasi hitung pembagian dengan pengurangan berulang, maka hari ini kita akan menjelaskan lagi ya, atau mengingat-ingat lagi. Apakah ada yang sudah paham atau belum? Pembagian sebagai pengurangan berulang. Maka pembagian dapat dilakukan dengan cara pengurangan berulang sampai sisanya menjadi 0. Nah, dulu di kelas 2 kita sudah mempelajari pembagian sebagai pengurangan berulang. Masih ingat kan? Ini misalnya 25 dibagi 5. Pengulangan berulangnya 25 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 lagi sama dengan 0. Ada 5 pengurangan atau 5 kali pengurangan berulang dengan angka 5. Jadi, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Tabel ini adalah tabel perkalian Pythagoras yang kemarin sudah kalian salin pada buku tulis. Oke, perhatikan jika kita mengerjakan pembagian 25 dibagi 5, kita bisa melihatnya pada tabel perkalian. Loh, pembagian kok lihatnya di tabel perkalian? Iya, bisa karena perkalian itu kebalikan dari pembagian. Pembagian kebalikan dari perkalian. Maka lihatlah contoh yang tadi di slide sebelumnya, 25 dibagi 5. Maka bagaimana caranya kita melihat tabel perkalian ini? Caranya kita lihat angka 5 karena pembaginya adalah angka 5, maka kita akan melihat angka 5. Bisa di atas, bisa di samping ya. Untuk lebih mudah, Bu Ani bikin angka 5 kita lihatnya dari angka 5 yang paling atas. Tidak yang di samping. Tapi sama saja. Oke, kita mulai ya. Angka 5 sudah dilingkari. Maka apakah ada angka 25 di urutan lurusnya angka 5? Kita cek. Iya, ada angka 5, ada angka 25 di lurusnya angka 5. Kita lingkari yuk. Terus, bagaimana hubungannya 25 dibagi 5? Maka, angka 5 yang di atas, kemudian di bawahnya ada angka 25 yang ditemukan, hasilnya adalah angka 5. Sama bukan dengan cara pengurangan berulang yang kita kerjakan tadi? Biar lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut. Contoh berikut, 63 dibagi 9. Maka jika kita menghitungnya menggunakan pengurangan berulang, tadi pengurangan berulangnya yang di contoh atas menyamping ya, karena menyamping itu sulit untuk melihatnya, maka kita menggunakan pengurangan dengan susun bawah, seperti ini. Jadi, 63 yang atas dulu, 63 dikurangi 9, sama dengan 54, dikurangi 9 lagi, sama dengan 45, dikurangi 9 lagi, sama dengan 36, dikurangi 9 lagi, sama dengan 27, dikurangi 9 lagi, sama dengan 18, dikurangi 9 lagi, sama dengan 9, kemudian dikurangi 9 lagi, sama dengan 0. Jadi, hati-hati, 63 dibagi 9 itu bukan 0 ya, tapi pengurangan dengan
angka 9 sampai menghasilkan angka 0. Maka untuk lebih mudah, jika kita menghitungnya dengan susun ke bawah atau pengurangan berulang dengan susun ke bawah ini, maka yang dilihat adalah ini, angka tanda kurangnya ya, biar lebih mudah sekali diingat. Nah, seperti ini. Maka 63 dibagi 9 itu bukan 0 sekali lagi. 63 dibagi 9 bukan 0, tapi yang dihitung adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, 63 dibagi 9 dengan cara pengurangan bersusun hasilnya sama dengan 7. Baik, sekarang kita coba lagi pada tabel perkalian ya. Masih ingat caranya bagaimana? Caranya kita lihat dulu bilangan pembaginya. Kalau tadi kita sudah melihat pembaginya dari angka 1 sampai 10 yang bagian atas yang warna merah, maka sekarang kita coba dari yang samping kiri. Perhatikan angka 9. Nah, angka 9 sudah ketemu, kita lingkari dulu ya. Kemudian, apakah pada lurusnya angka 9 itu terdapat angka 63? Nah, ada angka 63 di sini. Maka 63 dibagi 9 hasilnya adalah kita tarik garis ke atas. Sama dengan 7. Bagaimana? Sama kan hasilnya? Dan tentunya melihat tabel perkalian ini lebih mudah. Mari kita lanjutkan pembagian dengan cara bersusun bawah. Baik, kalau kemarin kita sudah menjelaskan operasi hitung pembagian dengan pengurangan berulang, maka hari ini kita akan menjelaskan lagi ya, atau mengingat-ingat lagi. Apakah ada yang sudah paham atau belum? Baik, karena tadi hanya 25 dibagi 5, kemudian 63 dibagi 7, maka untuk cara bersusun pendek ini, kita akan membuatnya menjadi ratusan ya. 625 dibagi 5. Contohnya seperti ini, maka cara menghitungnya dengan cara bersusun pendek bagaimana? Lihat pada sebelah kiri. Jadi, kita buatkan seperti rumah-rumahan di situ, yang garis warna hitam itu, kita masukkan 625 di dalam rumah, dan angka 5-nya di luar rumah. Bagaimana? Sudah paham ya? Jadi, bilangan yang akan dibagi dimasukkan di dalam rumah, kemudian bilangan yang membagi ditaruh di luar rumah. Kita bisa mulai menghitungnya. Jangan lupa tetap dengan kalian melihat tabel perkalian. Oke, kita hitung kalau pembagian itu dimulai dari depan. Sangat berbeda dengan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang kita menghitungnya dari belakang atau dari ekornya ya. Kalau pembagian kita mulai dari kepalanya dulu. Jadi yang di dalam rumah 625 dibagi yang di luar rumah 5, maka kita dari depan dulu, yaitu dari angka 6. 6 yang di dalam rumah dibagi angka 5 yang di luar rumah, jika kita melihat tabel perkalian, maka angka 6 itu yang hasilnya dibagi 5 adalah 1. Kenapa? Karena sisa. Baik, setelah angka 1 itu, angka 1-nya ditaruh di atas genteng. Oke. Hasil pembagi 6 dibagi 5, 1 ditaruh di atas genteng. Kemudian, angka 1 dikalikan dengan angka 5 yang di luar rumah, hasilnya adalah 5. Lihat, Bu Ani beri warna biru untuk kalian agar tidak bingung
ini hasilnya dari mana? Jadi angka 1 dan 5 itu adalah hasil dari angka yang 6 di dalam rumah. Kemudian, langkah selanjutnya kita kurangi. Jangan lupa dari depan dulu. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Bukan 1 yang di atas genteng, tapi 1 hasil pengurangan. Kemudian belakangnya bagaimana yang 25? Yang 25 angkanya tetap berwarna merah seperti yang di dalam rumah. Maka dihitung lagi. Kita lingkari dengan warna ungu, karena kalau 1 dibagi 5, tidak bisa kurang. Jadi harus angka 2 angka, maka 12. 12 dibagi 5, jika kita lihat tabel perkalian lurusnya angka 5, tidak akan ada angka 12, tetapi akan ada angka 10. Nah, angka 10 itu lurus dengan berapa? Angka 10 lurus dengan angka 2. Sudah lihat? Sudah ketemu? Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah ditaruh di atas genteng angka 2-nya, maka angka 2 dikalikan lagi dengan angka 5 yang di bawah pagar. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lihat, setelah dibagi, taruh atas genteng, yang di atas genteng dikali lagi di luar rumah, ditaruh bawahnya terus dikurangi. Begitu terus langkahnya hingga menjadi angka 0 nantinya. Maka 12 dikurangi 10, seperti ini lagi, maka hasilnya 25. Karena 1 dikurangi 1 yang depan itu sama dengan 0, tidak usah ditulis angka 0-nya. 2 dikurangi 0, 2, dan angka 5-nya langsung turun. Setelah dikurangi, kita naik ke atas lagi, keluar rumah lagi. Jadi 25 dibagi 5. Lihat angka 5. Apakah di angka 5 itu lurusnya angka 5? Kalian menemukan angka 25? Kalau sudah menemukan angka 25 tadi lurus dengan hasil berapa? Nah, lurus dengan hasil 5. Maka setelah ditaruh di atas genteng, kita kalikan lagi dengan di luar rumah. 5 dikali 5 sama dengan 25 lagi. Kalau sudah ditaruh bawah, maka 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Kalau sudah 0, apakah naik ke atas lagi, ke atas genteng lagi? Tidak. Kalau sudah pembagiannya menghasilkan angka 0, maka hasilnya sudah bisa dituliskan. Jadi, 625 dibagi 5 sama dengan 125. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah usai. Untuk lebih memahami lagi, maka insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan belajar mengerjakan latihan soal-soal, baik itu soal cerita ataupun soal pembagian secara langsung. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.